Sahabat Lembakum Indonesia dimanapun berada, hari ini pembina kedatangan para pimpinan dari lembaga kita dan alhamdulillah progres pembangunan Pusdiklat berjalan dengan baik. Jadi saya sebagai tuan rumah di sini mengucapkan banyak terima kasih kepada kawan-kawan yang hadir di sini. Ada Pak Direktur, ada Pak Prof. Mungkin saya jarang memberikan kabar update ya di kelembagaan karena saya konsentrasi penuh di Pusdiklat ini. Berawal dari sebuah motivasi, apa yang sahabat bayangkan pasti akan tercapai. Sekali lagi, apa yang kita bayangkan pasti akan tercapai, apabila kita meraihnya dengan sungguh-sungguh. Jadi walau bagaimanapun Lembakum Indonesia akan tetap ada. Walau bagaimanapun Lembakum Indonesia sekarang kurang koordinasi, kurang komunikasi, tapi saya sudah berjanji bahwa Lembakum Indonesia selalu di hati, dan saya hidup dan mati saya selalu ada di Lembakum Indonesia. Jadi jangan tanya lagi, Lembakum Indonesia selamanya akan menjadi simbol penegakan hukum di Republik ini. Kebetulan hari ini kawan-kawan bersepakat berkomunikasi untuk silaturahim. Mudah-mudahan kawan-kawan terdekat di Jawa Barat dan wilayah-wilayah lain yang memang lagi sowan ke wilayah Jawa Barat, ke Bogor, silahkan mampir ke Pusdiklat. Mampir ke Pusdiklat, sekarang sudah ada beberapa ketahanan pangan, ada ikan, ada kambing, ada bebek, ada soang, ada lain-lain. Dan saya sekarang keseharian dengan mereka. Tapi ketika ada jadwal pekerjaan hukum, saya tetap konsisten. Salah satunya Pak Prof Judi dari Jawa Timur juga mampir ke sini, kan begitu. Mungkin ada pembicaraan dari kawan-kawan, silakan disampaikan untuk menyapa sahabat Lembakum Indonesia dimanapun berada. Mungkin dari siapa dulu, Bang Dika dulu atau Bang Jack nih, Pak Direktur? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lembakum Indonesia dimanapun berada, alhamdulillah kami telah bertemu dengan pembina. Sekian lamanya kita bertemu, alhamdulillah sekarang saat ini bisa ketemu kembali. Karena mungkin kesibukan masing-masing, ada kegiatan, dan malam ini ada hikmahnya ketemu dengan Bapak Pembina dan Prof dan lain-lainnya, Radika, dan di sini ada pendiri LBH Walindo juga. Alhamdulillah, demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lembakum Indonesia, Foundation of Justice, Kalibara, bela negara. selamat malam semuanya, saudara-saudaraku di Nusantara. Untuk keluarga besar Lembakum Indonesia, tetap semangat, tetap menjalani silaturahim tanpa ada putus, disiplin dalam mematuhi apa yang menjadi peraturan di Anggaran Dasar Rumah Tangga Lembakum Indonesia. Jangan pernah Lembakum Indonesia hanya dibuat brand atau dibuat baju untuk mencari sesuatu yang di luar koridor yang diterapkan oleh pembina kita. Jadi tetap tegak lurus, tetap patuh dengan apa yang telah dicantumkan dan disyaratkan, dan silaturahim menjadi penting, komunikasi jadi penting. Tetaplah menjadi kader Lembakum atau keluarga Lembakum Indonesia yang berkualitas, bermartabat, dan mengutamakan keadilan secara umum, membela hukum secara umum, bukan membela hukum untuk pribadinya sendiri atau untuk kepentingan pribadi sendiri. Semuanya salam sehat, tetap solid, tetap semangat, tegakkan keadilan. Walaupun keadaannya akan runtuh di muka bumi, tetap kita tegakkan keadilan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Fiat Justitia Ruat Kalem. Yang terhormat, salah satu founding father dari seharusnya Lembakum Walindo ini. Silakan saudaraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam selalu yang saya hormati para petinggi dan pimpinan Lembakum Indonesia, terutama Pak Pembina
Alhamdulillah saya bisa bersilaturahmi dengan beliau-beliau para pimpinan di Lembakum Indonesia. Saya berharap dengan silaturahmi ini kita bisa menjalin sinergi antara Lembakum Indonesia dengan LBH Awalindo. Tetap semangat ya selalu Lembakum Indonesia. Foundation of Justice. Galibara. Bela negara. Jadi sahabat, Lembakum Awalindo itu dulu pengurusnya salah satunya sudah menjadi sekjen. Ya, keren sekali itu sekjen. Sekjen itu navigator, nakoda luar biasa. Tapi selamat buat Pak Sekjen, sekarang sudah jadi Presiden Paralegal Indonesia. Jadi Lembakum Indonesia tidak akan pernah alergi, tidak pernah akan membuat suatu rivalitas antara LBH karena kita undang-undang yang sama, ya, niat yang sama, peraturan yang sama, begitu. Harusnya begini, saya di akhir saya mau menitipkan satu pesan motivasi. Ketika sahabat seorang perempuan pasti sudah menikah punya suami kan, dan seorang suami pasti menikah punya seorang istri. Seorang suami istri ketika ada masalah pasti bencinya minta ampun, ya. Di Lembakum Indonesia sebaiknya kalau ada masalah itu jangan lupa dengan kelembagaan. Contoh, apapun bentuknya, kalau orang bijaksana dan dewasa, ketika kita suami istri bertengkar, apapun bentuknya, dia itu istri saya, dia itu suami saya. Begitupun di lembaga. Contoh, salah satu kader saya bermasalah. Seorang pimpinan harus bisa meletakkan suatu delivery course atau jiwa korsa yang baik pada kadernya. Begitupun sebaliknya. Apapun yang terjadi di lembaga, ketika kita memahami bahwa kita cinta lembaga itu, kita harus mengedepankan persaudaraan, ya, atas nama persaudaraan. Jadi saya nggak ada urusan dengan masalah apapun, yang jelas you saudara saya saudara kamu. Keterkaitan Lembakum Indonesia yang memang saat ini jarang koordinasi, jarang komunikasi, tapi landasan bahwa kita selalu ada dalam suatu komunikasi batin, nyambung sampai sekarang, sering bersilaturahim. Saya cuma tidak jarang publikasi saja tentang pertemuan dengan beberapa, cuman sahabat yang aktif di kelembagaan mungkin tahu saya punya cita-cita yang besar, berawal dari motivasi apa yang saya bayangkan pasti akan kesampaian. Ketika kita menjalani suatu aktivitas, hal kecil kita lakukan tapi dengan konsisten, disiplin, akhirnya bisa membuahkan hasil, ya. Ya mohon maaf, tidak terlalu banyak orang di kota Bogor punya tanah tengah-tengah kota 1 hektar, tapi Lembakum Indonesia sudah memiliki lahan 1 hektar. Nilainya besar sekali. Kalau saya punya pandangan uang itu cukup untuk saya menikmati hidup, sudah sangat cukup sekali. Tapi saya peduli dengan lembaga ini. Jadi kader Lembakum Indonesia mau tinggal 1000, mau tinggal 100, saya nggak ada urusan. Saya memilih orang-orang yang punya jiwa korsa, karena saya sudah menyiapkan surga di tempat ini. Kenapa saya siapkan surga? Di sini banyak pemikiran, inspirasi, dan di tempat ini siapapun yang masih punya jiwa korsa berhak untuk menikmati kenyamanan di sini. Jadi sahabat-sahabat yang sekarang sudah melupakan, sudah cuek, sudah acuh, bahkan berpindah ke lembaga yang lain, saya tetap berpegang teguh bahwa kita pernah bersama di Lembakum Indonesia dan tidak mudah untuk dilupakan, ya. Jadi Lembakum nanti akan berkibar kembali dengan situasi, kondisi, juga misi visi yang terbarukan, ya. Jadi seperti saya dari awal katakan bahwa saya paling bangga kader Lembakum Indonesia yang memperadilankan, bahkan memindahkan, bahkan mempenjarakan oknum polisi yang nakal, oknum polisi yang menjadi penjahat. Saya akan bangga kalau Lembakum Indonesia suatu saat nanti memenjarakan tiap bulan para bupati, wali kota yang melakukan korupsi. Itulah tujuan lembaga kita. Maka lembaga kita banyak yang dibenci, ya kan? Nah, saya sudah buktikan, saya sebagai pembina, sebagai advokat, hakim bermasalah saya lawan, diterima di komisi yudisial. Polisi bermasalah saya pra-peradilankan, kan begitu. Itulah tugas kita. Jangan menjadi lawyer yang hanya orientasinya kepada finansial. Finansial itu bisa diciptakan, ya.
dengan sesuai kemampuan kita. Kawan-kawan, saya juga awalnya memperkerjakan setahun 10 kasus perdata, yang pidana-pidananya beberapa. Saya tidak membicarakan nominal, tapi yang jelas apa yang kita lakukan saat ini itu ada pertimbangan dari Yang Maha Kuasa. Dan saya sudah membuat kejutan. Dan saya selalu ingin menyampaikan kepada kawan-kawan bahwa kader Lembakum adalah yang dipegang pembicara, cara komunikasi dengan masyarakat yang tidak menimbulkan logikal falasi atau logika yang menyesatkan, ya. Jadi kalau ada kader Lembakum yang melakukan pelanggaran secara destruktif anggaran dasar, anggaran rumah tangga, peraturan organisasi, itu bukan kader Lembakum tapi oknum, ya. Tapi alhamdulillah prestasi Lembakum Indonesia yang saya sampaikan bahwa Lembakum Indonesia itu tanggal 13 Maret baru kemarin kita akan melakukan anniversary yang ke-6, ya. 6 tahun Lembakum Indonesia berprestasi, satu-satunya lembaga yang tidak diakses dengan bahasa hate-speech, hashtag, bahasa meta-metafora, kesalahan atas pelayanan. Insya Allah Lembakum Indonesia, silakan masyarakat sama kader Lembakum Indonesia cek. Lembakum Indonesia tidak muncul dengan bahasa Lembakum penipu, Lembakum wan prestasi, Lembakum tidak. Lembakum Indonesia selalu menyuarakan Indonesia Raya, selalu menjalankan kaidah-kaidah yang saya sampaikan di saat pemateri kelembagaan. Jadi Lembakum itu saya sayangi, saya cintai sebagai simbol perlawanan ketidakadilan di Republik ini dan akan selalu ada, ya. Jadi saya tetap terdepan, menjadi garda terdepan untuk simbol Lembakum tersebut. Dan sampai saat ini pun satu-satunya lembaga di Indonesia yang memiliki uniform seperti Pak Prof pakai dengan Bang Dika pakai hanya Lembakum Indonesia. Karena bukan hanya Lembakum Indonesia, kita punya landasan, kita punya peraturan organisasi, ya. Jadi saya orang yang akan tetap ada di Lembakum Indonesia, dan saya akan bersama orang-orang yang masih solid, dan saya selalu meletakkan tanggung jawab saya sebagai pimpinan, sebagai abdi Kasabismara, sebagai abdi buat seluruh kader Lembakum Indonesia. Ketika kader Lembakum Indonesia ada bermasalah, pembina selalu depan. Ada informasi di media, selalu konfirmasi kepada Dewan Pers, kepada media. Dan itu saya lakukan bertahun-tahun tanpa lelah. Sampai saat ini alhamdulillah Lembakum Indonesia adalah lembaga yang bersih, lembaga yang belum pernah tercoreng, ya. Meskipun ada beberapa langsung saya tanggap, langsung saya antisipasi. Jadi intinya saya akan berada terus di Lembakum Indonesia. Bagi kader-kader yang masih bangga memakai uniform Lembakum Indonesia, saya aturkan banyak terima kasih untuk menyuarakan keadilan di masyarakat, untuk menyuarakan segala sesuatu bentuk kebaikan di masyarakat, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Dan saya sampaikan kepada kader Lembakum Indonesia, saya akan tetap menguatkan Lembakum Indonesia, ya. Nggak ada orang yang menghancurkan dari dulu, nggak bisa kok Lembakum Indonesia. Saya sudah berjanji, ya, yang namanya wujud manusia dari dulu mau menghancurkan Lembakum Indonesia tetap nggak bisa selama saya masih hidup, kan begitu, ya. Jadi apa yang saya sampaikan adalah menjelang anniversary Lembakum Indonesia yang ke-6. Makanya untuk seluruh kader Lembakum Indonesia, insya Allah sekalian pengumuman nanti pelaksanaan anniversary Lembakum Indonesia akan diadakan di Pusdiklat Lembakum, dan mudah-mudahan semuanya bisa dalam keadaan sehat untuk bisa menghadiri acara tersebut. Meskipun acaranya sederhana, tapi kita menunjukkan eksistensitas kepada publik kalau kita masih ada waktu untuk membela masyarakat. Mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan ini, seluruh kader Lembakum Indonesia dimanapun berada dalam keadaan sehat walafiat dan tidak ada satu kurang apapun, dilindungi Yang Maha Kuasa, dan kita segera bisa silaturahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lembakum Indonesia, Fondasi Pancasila, Galibara, bela negara.